sedetik ibadahnya orang yang telah wusul, istilah ahli thariqah, kalau aidah lillah billah, sama dengan segunung ibadahnya orang yang belum lillah billah. Karena orang yang belum lillah billah pasti ada ujub, ya takabur, termasuk saya. Dan lillah billah itu tidak bisa continue, tidak bisa istiqomah, kadang datang hilang. Iman itu juga itu, nggak bisa istiqomah. Maka akbaru karomah istiqomah fil iman. Di sana akbaru karomah istiqomah. Biasanya ini pada orang-orang yang alimu amalah, ahli amal wiridan, ahli qiyamulail, dikatakan akbaru karomah istiqomah. Tapi sesungguhnya bukan istiqomah fil amalah, istiqomah fil iman. Karena iman manusia itu datang pergi, datang pergi, datang pergi. Seperti zikir sendiri, ingat pergi, ingat pergi, ingat pergi. Maka kondisi apabila manusia dicabut dalam keadaan iman kita lepas, maka kita mati tidak iman. Iman seperti pakaian ini, kadang hilang, kita tidak terasa. Ketika kita ingat pada Allah dan kita iman, itu beriman. Dan ketika kita lupa pada Allah, iman kita hilang, itu namanya. Orang iman itu orang percaya, berarti ingat yang dipercaya. Ketika dia tidak ingat, hilang imannya. Setuju? Maka ketika kita ingat, iman datang. Ketika kita lupa, ya kita iman. Ketika ditanya, kamu iman pada Allah? Ingat lagi kepada Allah. Dia jawab, iman. Iman adalah tidak istiqomah. Karena itu kita mohon pada Allah supaya diberi istiqomah fil iman. Begitu iman musyahadah, ini sama, bergelombang. Maka apabila kita diberi istiqomah di dalam keimanan musyahadah kita, sungguh orang itu paling bahagia. Tubalnya apa itu? Laisa fi jannatin na'imil a'la illa min na'imil ahlil mahabbah wal ma'rifah. Tidak ada surga di yang paling tinggi pahalanya, surga yang paling tinggi, na'imil a'la illa na'imil ahlil mahabbah wal ma'rifah, kecuali surganya orang yang ahli ma'rifah dan ahli mahabbah kepada Allah. Walaysa finnaril jahannama adapun asyaddu manidda alil mahabbah wal ma'rifah. Dan tiada suatu neraka yang paling pedih siksanya kecuali siksanya orang-orang yang mengaku-aku ahli mahabbah wal ma'rifah walam yatahaqqaq, yang tidak ada buktinya. Ingat kita pernah dia, kita membicarakan ma'rifat belum tentu kita keadaan ma'rifat. Kita membicarakan lillah billah belum tentu keadaan lillah billah. Saya bicara ini belum tentu, mana kita mohon panikan mendengarkan, belum tentu keadaan lillah dan billah. Karena kita mohon pada Allah, hidayahnya Allah pada kita, fadlnya Allah, hingga kita istiqomah di dalam lillah dan bil. Satu detik ibadahnya orang yang lillah billah sama dengan gunung, sebringkil, segumpal, emas itu lebih besar daripada 1 kilo tanah. Kalau perlu saya itu truk pasir itu masih kalah dengan segumpal emas. Begitulah iman seseorang, amal seseorang. Kalau orang itu lillah, imannya itu nilainya sangat tinggi. Karena itulah ini yang diperjuangkan oleh Aidiyah. Iman inilah iman yang paling tinggi, iman yang diperjuangkan para nabi-nabi, para wali songo. Dulu mencari sulit, seperti Sunan Kalijogo, riadoh berbulan-bulan untuk mencari iman musyahadah dengan dibimbing beliau Sunan Bonang. Kemudian beliau dipari kauni, bisa kun fayakun, itu sampingan fadl. Yang dicari bukan itu. Walau mulanya dia ingin karomah kauniyah, karena dia kagum dengan Sunan Bonang, kun yaitu buah kolang-kaling menjadi emas. Dia terpincut itulah kemudian mencari Sunan Bonang, kemudian berguru. Kemudian oleh Sunan Bonang diarahkan lebih bagus lagi daripada ilmu itu, ya ilmu musyahadah
akhirnya Sunan Bonang mempelajari ini hingga masyhur jadi aulia, termasuk bagian daripada wali sembilan. Para hadirat yang kami hormati, kita orang biasa, alhamdulillah dikenalkan dengan iman musyahadah. Para hadirat yang kami hormati, apapun kejadian, kekurang pahaman itu harus kita akoni yang salah kita. Sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Taif, malaikat Jibril sudah keter, sudah ya Rasulullah, orang Taif sebaliknya seperti umat Nabi Lut. Oh jangan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bila petunjuk kaum saya, sungguh dia tidak tahu. Para hadirat dan ketidaktahunya atau kurang tahunya ini karena salah kita, kurang penjelasan satu. Kedua, kita tidak mau memohonkan kepada Allah hidayah dan taufik kepada saudara-saudara kita hingga dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu. Janji Allah, barang siapa yang mau memperjuangkan kebaikan umat masyarakat, terutama bidang iman dan Islamnya, tubalil muslihina bainan nas humul muqarrabuna yaumal qiyamah, mereka akan bejo kemayangan yang mau berjuang untuk sesama manusia, terutama bidang iman, dan dia nanti akan dikumpulkan para muqarrabun fi daril akhirah ay fil jannah. Para hadirat yang kehormati, karena itu mari kita jangan putus asa, terus kita tok kekuatan batiniah. Kanjeng Nabi uzlah di Gua Hira untuk umatnya. Karena itu mari kita derek makmum Rasulullah SAW diajak bayar untuk berjuang untuk umat masyarakat. Sungguh tiada yang paling mulia di hadapan Allah kecuali orang yang berjuang untuk keimanan kepada Allah. Dan iman pun tingkat-tingkat, dari imanul am, imanul abidin, wa imanul arifin. Dan yang diperjuangkan Waidah adalah imanul arifin yang paling tinggi. Dan iman arifin ini sudah di atas daripada ihsan. Ihsan itu dalam thariqah masih awal sebuah marifat, akhir thariqah awal sebuah marifat. Thariqah itu kalau sudah mencapai pada tingkat yang paling tinggi, maka akan masuk pada makom muraqabah. Makom muraqabah ini adalah makom ihsan, dan ini awal marifat karena di sana masih ada aku, masih aku muraqabah, aku ini belum billah. Karena itulah ini masih belum ada makom makrifat. Ini dalam kajian tasawuf. Para hadirat yang kami hormati, karena itulah iman yang paling tinggi adalah iman musyahadah yang diperjuangkan para nabi-nabi, para wali-wali. Alangkah kita orang biasa sekarang diperkenankan dan tidak harus mencari guru ke sana kemari, datang tinggal menerima. Mudah-mudahan kita bersama dapat taufik hidayah oleh Allah SWT dan kita bisa mengikuti apa yang Tuhan bayai iman musyahadah. Para hadirat yang kami hormati, maka tidak heran para hadirat di Muhammadiyah ini mudah menangis, karena tangis ini bagian daripada kelunaan hati. Barang siapa lunaknya hati, mudah merasa dosa, mudah nelongso di hadapan Allah, dan akhirnya mudah menangis. Dan barang siapa mudah menangis, otomatis dia lebih berdebe-debe kepada Allah. Dan orang yang tidak menangis, ini orang yang cilaka, kata Rasulullah, arba'u khisalin min alamati ala syaqawah. 4 perkara tandanya orang nanti akan yang mengalami satu kerugian jangan besar. 1, qaswatul qalbi, orang yang hatinya keras, tidak bisa merasa dosa. Wa jumutul aini, orang yang matanya keras, tidak mau untuk menangis, mencucurkan air mata untuk mengingat dosanya. Wasalis hubbud dunya, demen dunia, tidak hubbullah, tidak hubbul akhirah. Meroba muru'atul amal, dia tidak mau ibadah, ingin surga, hanya membayang-bayangkan surga saja. Orang yang ada 4 perkara ini bisa akan menyesal di hadapan Allah, kata Rasulullah Sallallahu. Untuk itulah para hadirat, mari kita
bersama-sama mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah hingga kita jadikan orang yang diampuni dosa kita, diberi lunak. Di antara tanda lunak itu adalah air mata. Dan tadi mau disebutkan la yadkhulan nar man baka min khasyatillah hatta yalijal laban fid dharai. Tidak akan orang itu masuk neraka, orang yang mau menangis karena merasa dosa, menyesali dosa-dosanya dan mohon ampun pada Allah. Dia haramkan api neraka untuk menyentuhnya, sebagaimana air susu kembali ke teteknya. Para bapak, para ibu yang dihormati, mari para hadirat kita panawai ya, teman-teman kita.